Oke, selamat pagi. Semoga kita senantiasa berada dalam kesehatan dan kita tetap di rumah untuk belajar informatika selama masa pandemi COVID-19 ini. Oke, sebelumnya Bapak perkenalkan dulu nama Bapak, Asep Imanuddin. Kalian bisa panggil Bapak dengan panggilan Pak Asep atau Mister Asep, silakan mana saja. Kita akan belajar informatika dari mulai pertemuan hari ini, pertemuan pertama sampai dengan pertemuan yang mungkin nanti kita akan belajar daring atau luring ke depannya. Sebelumnya, Bapak akan coba sampaikan ada beberapa hal dulu yang ingin disampaikan tentang mata pelajaran informatika yang akan kita pelajari bersama-sama ke depan. Oke, hal yang pertama yang ingin Bapak sampaikan di mata pelajaran informatika kali ini adalah persentase dari penilaian yang akan Bapak lakukan selama PJJ atau pembelajaran jarak jauh ini dilaksanakan. Untuk nilai rata-rata praktek ini bobotnya paling besar. Nanti praktek itu akan seperti apa sih? Karena kita ada di posisi PJJ atau pembelajaran jarak jauh, Bapak akan coba eh, kalian belajar atau mempraktekkan segala sesuatunya di rumah. Nanti ada beberapa hal yang harus kalian kerjakan di rumah, ya tentu saja setelah Bapak berikan materi-materi. Kemudian untuk persentase nilai kelompok ini bobotnya 20%. Ini juga cukup, nanti juga kalian akan kerja kelompok. Dengan PJJ ini nilai kelompok ya tentu saja nanti Bapak akan ajarkan bagaimana cara mengerjakan satu file bersama-sama agar bisa dikerjakan di masing-masing rumahnya. Kemudian untuk rata-rata PR atau kuis ini bobotnya 10%. Ya. Kemudian ada absensi ya 20% ini bobotnya, kemudian ada PAT dan PS 20%. Nah, di sini nanti ada rata-rata nilai praktek, nilai kelompok, rata-rata PR, absensi dan PAT serta PAS. Di sini tidak terdapat secara rinci nilai ulangan atau penilaian harian. Nah, penilaian harian itu kalau di informatika ini masuk di rata-rata praktek. Karena di informatika kita lebih banyak prakteknya gitu ya. Meskipun kita tidak akan melupakan secara teori. Seperti itu. Oke, langsung saja kita akan masuk ke materi pertama kita di pertemuan kali ini yaitu tentang informatika. Mungkin dulu bahasa informatika ini bukan informatika nama mata pelajarannya, nama mata pelajarannya adalah TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Tapi pada saat ini namanya diganti menjadi informatika. Apa itu informatika? Informatika ini adalah salah satu disiplin ilmu komputer yaitu data maupun informasi pada mesin berbasis komputasi. Jadi salah satu ilmu tentang yang mempelajari tentang teknologi. Kemudian apa saja sih yang dipelajari di mata pelajaran informatika ini? Yang pertama adalah topik tentang teknik-teknik komputer. Teknik-teknik komputer yang seperti apa? Ya mulai dari hardware-nya, software-nya, brainware-nya, pokoknya segala sesuatu hal yang dapat kita lihat, kita kita raba dan lain sebagainya. Kemudian ada analisis data. Nah, analisis data ini nanti kita belajar bagaimana sih memilah-milah data. Ini data termasuk string atau huruf atau angka atau lain sebagainya. Kemudian ada algoritma pemrograman. Ini yang akan paling banyak kita praktekkan ya dalam kehidupan sehari-hari saja. Kemudian ada dampak sosial TIK, artinya dampak sosial apa sih yang terjadi dengan contohnya seperti inilah seperti masa pandemi ini di mana peranan TIK ini sangat-sangat dibutuhkan. Bayang dengan pada masa pandemi ini apabila tidak ada TIK ya akan kesulitan. Kemudian computational thinking ini di mana kita akan belajar bagaimana cara kita memecahkan sebuah masalah sesuai prosedur dan membangun sebuah informasi juga berdasarkan prosedur yang nanti ditentukan. Yang keenam adalah praktika komputer lintas bidang. Artinya nanti kita akan belajar komputer ini bisa digunakan di apa saja sih, gitu ya. Jadi bukan cuma kita komputer ini bentuknya dipakai
untuk menggunakan untuk ketik saja atau untuk bikin program saja, tapi komputer ini berguna dalam hal apa saja. Nah, ini yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Untuk selanjutnya, kita akan mulai materi pertama kita yang tadi Bapak jelaskan, yaitu tentang perangkat keras. Nah, perangkat keras komputer atau hardware komputer ini kompetensi dasarnya mengenal pemfungsian perangkat keras dan sistem operasi serta aplikasinya. Kemudian materi pokoknya perangkat keras komputer, bagian fungsi sistem operasi dan fungsi-fungsinya, mematikan dan menghidupkan komputer yang benar, dan pemahaman setiap langkah serta pesan yang terjadi. Jadi kalau ada warning-warning, misalkan kalau kalian pernah nyalain komputer, ada tulisan-tulisan yang kayak hacker seperti itu, blue screen, dan lain sebagainya. Kemudian ada prosedur mematikan komputer dan menghidupkan komputer tentu saja. Kemudian ada macam-macam interaksi dengan komputer dan piranti masukan keluar, ya, serta fungsi dan kegunaannya. Nah, tujuan pembelajaran informatika selama 1 semester ke depan adalah nanti diharapkan kalian mampu menyebutkan bagaimana sih perangkat keras dan sistem operasi berfungsi. Kemudian bagaimana kalian mengenali hidup mati komputer gitu ya. Kalau istilahnya ada warm boot, kemudian hard boot, cold boot, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah kalian mampu mematikan beberapa jenis perangkat dengan benar. Contohnya handphone, kemudian laptop, gitu ya, tablet, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah diharapkan dengan belajar informatika ini, kalian mampu menjelaskan berbagai macam cara interaksi dan memilih spesifikasi yang tepat apabila kalian mau membeli atau membuild atau membangun sebuah komputer atau PC. Nah, di sini Bapak ada sebuah gambar. Ini kira-kira apa yang ada di pikiranmu mengenai gambar tersebut? Coba pikirkan sejenak. Oke, setelah kalian coba berpikir yang ada di pikiranmu yang tadi gambar apa, nah maka kita akan coba pecah. Mungkin ada yang udah tahu, oh itu mau komputer, ya udah itu mau komputer gitu ya. Nah, yang tadi benar adalah sebuah gambar komputer. Di mana komputer yang tadi kalau kita pecah, itu ada hardware-nya, kemudian ada software-nya, ada brainware-nya. Oke, untuk saat ini yang brainware ini kita kesampingkan dulu, kita akan fokus pada hardware dan software. Hardware ini ya atau perangkat keras komputer ini dibagi menjadi 3 bagian. Ada yang termasuk alat input, ada yang termasuk alat proses, ada yang termasuk alat output. Begitupun software. Software ini dibagi menjadi beberapa bagian. Ada yang termasuk software operating system, ada yang termasuk software aplikasi. Seperti apa sih software aplikasi dan software operating system? Operating system juga dibagi menjadi 2 lagi. Yang pertama ada operating system yang berbayar, kemudian ada operating system yang gratis atau open source disebutnya. Kemudian ada software aplikasi. Software aplikasi ini banyak jenisnya. Di antaranya ada aplikasi Office, game, sosial media, pemrograman, entertainment, desain, browser, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjutkan dulu bahas satu-satu, yaitu tentang perangkat keras komputer atau hardware komputer. Nah, hardware komputer seperti yang tadi Bapak bilang, itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, alat input, kemudian proses dan output. Kita definisikan dulu satu-satu. Alat input ini apa sih? Sebetulnya yang kayak bina yang seperti apa? Nah, alat input ini adalah sebuah alat yang digunakan sebagai media untuk memasukkan data ke dalam sebuah komputer. Jadi, apa yang akan kita masukkan atau user masukkan ke dalam komputer, ya alatnya menggunakan apa, itu disebut dengan alat input. Kemudian hardware yang termasuk proses. Proses itu apa sih? Sebuah alat yang digunakan sebagai media untuk mengolah data di dalam komputer. Jadi pada saat data masuk, misalkan kita ngetik huruf A nih di keyboard, nah si komputer itu akan ngapain sih di dalam dirinya sendiri, di dalam PC-nya sendiri. Nah itu pada saat mengolahnya tersebut itu disebut hardware proses atau perangkat kelas untuk memproses sebuah data. Yang ketiga adalah output. Nah, kalau output ini adalah sebuah alat yang digunakan sebagai media untuk mengeluarkan informasi dari komputer. Jadi seperti ini, pada saat kita ngetik huruf A di keyboard, maka si komputer akan mengolah dulu dengan segala macam tekniknya, dengan segala macam algoritmanya, sehingga di monitor itu muncul huruf A.
Jadi pada dasarnya pada saat komputer ini kita ketik huruf A, si komputer akan berpikir tidak kita ketik A, dia berpikirnya langsung A, enggak. Di dalam komputer ada istilah namanya bilangan biner atau bilangan 2 digit. Jadi si komputer ini pada saat kita ketik huruf A, dia akan mengkonversi dari beberapa bilangan menjadi huruf A yang utuh yang kita lihat di monitor. Nah, hardware juga sekarang ada tambahannya yaitu tentang perangkat jaringan. Nah, ini kita akan bahas di kemudian hari. Kita akan hanya fokus di input, proses, sama outputnya saja. Oke, dari perangkat keras input, proses, dan output yang tadi, kemudian sebelumnya kalian lihat juga sebuah gambar komputer, kita akan coba dekomposisi atau memecah bagian-bagian dari komputer-komputer tersebut. Yaitu seperti ini. Nah, kalian mungkin pernah lihat gambar dan bahkan kalian sudah kenal nama-nama dari gambar-gambar tersebut. Yang sebelah kiri ini adalah scanner, kemudian yang tengahnya ada kamera, kemudian ada keyboard, ada mikrofon, ada mouse, dan ada barcode scanner. Ya, barcode scanner ini mungkin yang banyak digunakan di supermarket, ya. Kemudian, nah ini processing device atau salah satu alat untuk memproses yang terdapat di dalam sebuah PC atau komputer. Ini prosesor, ya, jenis prosesor. Nah, prosesor yang paling ternama yang sering digunakan di negara kita ada dua, yaitu prosesor Intel dan AMD. Ini salah satunya, contoh gambarnya. Nah, ini salah satu alat processing device juga, gitu ya, di mana yang tadi ada prosesor, kemudian di sini ada mainboard. Mainboard ini adalah sebuah atau papan utama di mana sebuah alat memproses itu dipasang. Kemudian di sini ada RAM. Ini jenis-jenis RAM-nya sangat banyak sekali. Yang terbaru sekarang kan RAM-nya itu versi DDR4 gitu ya. DDR4 juga ada versi 1, 2, 3 dan sebagainya. Kemudian di sini ada alat pemroses juga namanya VGA atau Video Graphic Array ya. Di sini banyak contohnya. Ada tipenya tipe GT, GTS, GTX. Kalau orang-orang gamers mungkin sudah paham lah dengan VGA seperti ini. Kemudian di sini ada hard disk. Nah, hard disk ini banyak macamnya, mulai dari hard disk SATA, ATA, bahkan yang terbaru sekarang bukan hard disk disebutnya tapi SSD. Nah, ini alat proses juga, ini disebut dengan power supply, di mana power supply ini adalah yang memberikan power atau tegangan atau listrik kepada perangkat keras tadi yang terdapat pada sebuah komputer. Kemudian di sini ada output device atau contoh-contoh perangkat output, di mana yang tadi Bapak jelaskan bahwa perangkat output itu adalah salah satu alat yang digunakan untuk mengeluarkan informasi yang telah diolah dari sebuah komputer. Nah, di antaranya ada monitor, ada printer, ada speaker gitu ya. Monitor juga ada beberapa jenis, ada CRT, ada LCD, ada LED gitu ya. Kemudian printer juga ada beberapa jenis, ada printer inkjet, ada printer laser, ada printer plotter juga. Nah, kalau misalkan yang paling atas yang tengah ini printer dot matrix disebutnya, yaitu printer yang menggunakan media tik gitu ya, media untuk mengetik. Jadi dipukul alatnya, bukan alatnya yang dipukul, maksud Bapak. Jadi si teksnya itu untuk mencetaknya itu dia menggunakan pemukul di dalamnya seperti mesin tik manual kalau kalian pernah lihat. Kemudian ada printer laser, di mana printer laser ini media untuk mencetaknya itu berupa tinta serbuk. Ya, kalau yang dot matrix tadi media untuk mencetaknya seperti pita gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah printer inkjet. Nah, medianya dia media cetaknya atau untuk mencetaknya dia menggunakan tinta cair. Kemudian speaker juga ada speaker aktif speaker lah gitu ya. Kemudian ada earphone, ada headphone ya. Itu hampir sama, dia fungsinya untuk mengeluarkan suara. Pokoknya segala sesuatu hal di dalam sebuah komputer yang dia akhirnya gitu ya mengeluarkan sesuatu gitu ya. Entah itu mengeluarkan gambar dengan printer atau mengeluarkan gambar dengan monitor,
atau mengeluarkan suara, itu termasuk alat output device. Nah, selanjutnya mari kita coba diskusikan apabila ada beberapa hal yang kurang kalian pahami, yang tidak kalian pahami, silakan kalian berikan komentar kalian di classroom-nya. Nanti Bapak juga akan coba sharekan materi ini yang bisa kalian download gitu ya. Jadi kalian tidak perlu mencatat, kalian cukup download saja materinya. Kemudian ada form juga yang harus kalian isi. Nanti kita diskusi di sana apa saja sih yang harus yang akan kita lakukan. Kemudian kalau ada yang tidak difahami mengenai perangkat keras tadi, kalian mau bertanya, oh Pak, misalkan saya mau beli komputer harus seperti apa sih speknya sekarang dengan budget berapa? Nah, kalian boleh kita diskusikan di classroom. Oke, pertemuan untuk materi kali ini Bapak cukupkan sekian. Nanti kita ketemu lagi di Google Classroom. Terima kasih. Selamat pagi.